Film kartun atau film animasi anak-anak biasanya didominasi oleh karakter-karakter yang imut dan lucu. Ada yang menyerupai hewan lucu, ada juga menggambarkan seorang putri kerajaan yang cantik dan baik hati. Namun bagaimana jika karakter-karakter yang dikagumi anak-anak ini memiliki kisah mengerikan di balik cerita filmnya yang memukau? Pemirsa, inilah kisah mengerikan di balik karakter terkenal versi On The Spot. Siapa tak kenal dengan karakter kucing lucu satu ini? Ya, si imut Hello Kitty. Berbulu putih dengan tubuh mungilnya mampu membuat banyak orang merasa gemas dan jatuh cinta. Namun di balik rupa imut dan lucunya, karakter kucing perempuan ini memiliki kisah yang menyeramkan. Legenda menyebutkan bahwa Hello Kitty pertama kali dibuat tahun 1900 anaknya. Namun tak ada satupun rumah sakit yang dapat menyembuhkan sang anak. Si ibu terus berjuang pantang menyerah mencari cara untuk menyembuhkan anaknya. Ia selalu pergi ke gereja untuk berdoa agar Tuhan menyembuhkan anaknya. Sekian lama usaha yang ditempuh, sang ibu putus asa karena usahanya selama ini tidak membuahkan hasil. Akhirnya sang ibu pergi mendatangi iblis meminta untuk menyembuhkan anaknya. Iblis membuat perjanjian dengan sang ibu, yaitu untuk membuat karakter iblis yang dapat diterima semua orang. Demi kesembuhan sang anak, ibu menuruti perintah iblis. Saat sang anak sembuh, ibu mendirikan sebuah perusahaan mainan dengan karakter utama Hello Kitty. Di Cina, Hello Kitty memiliki makna berbeda. Kitty di Cina berarti devil, jadi Hello Kitty berarti Hello Devil. Karakter Hello Kitty tidak memiliki mulut yang menunjukkan keadaan dari anak sang ibu yang terkena kanker mulut. Sedangkan telinga yang berdiri dan terkesan runcing adalah untuk menggambarkan tanduk. Hal ini yang membuat Hello Kitty disebut sebagai putri iblis. Я все оттерла. Есть хочу. Masha and the Bear adalah film kartun yang diangkat dari kisah nyata 21 tahun silam. Karakter anak perempuan menggemaskan bernama Masha ini mampu menarik perhatian penonton tidak hanya dari kalangan anak kecil saja. Kehidupannya bersama seekor beruang dan tingkah lucunya sering membuat orang-orang yang menontonnya merasa gemas. Namun bagaimana jika di balik cerita konyol dari Masha and the Bear terselip kisah kelam tentang seorang anak perempuan? Serial Masha di sini adalah untuk mengenang seorang anak perempuan yang tewas dimakan seekor beruang sirkus yang kelaparan. Diceritakan bahwa anak perempuan itu sangat menyukai sirkus dan meminta orang tuanya untuk pergi menonton sirkus. Di sana mereka melihat banyak pertunjukan, namun Masha lepas dari pengawasan orang tuanya. Masha berjalan mengendap-endap memasuki tempat dan ternyata adalah kandang beruang sirkus yang sedang kelaparan. Tragisnya, Masha dimakan oleh beruang itu. Karena depresi berat, orang tua Masha bunuh diri. Dalam serial Masha and the Bear, tidak diperlihatkan orang tua dari karakter Masha. Sebaliknya, karakter beruang dibuat untuk menghormati Masha yang sangat menyukai beruang sirkus. Karakter selanjutnya yang dibuat adalah seekor panda yang menggambarkan sepupu jauh Masha yang berasal dari Cina. Mereka sering bertengkar dalam hal apapun. Dan karakter seekor penguin adalah saudara Masha yang sampai sekarang masih hidup. Ia jugalah yang membuat cerita Masha and the Bear ini. Program TV untuk anak-anak satu ini bernama Teletubbies. Tele berarti jauh dan tabis adalah jamak dari arti kata gemuk. Di balik kostum lucu dan warna-warni ini, ternyata ada makna di balik setiap karakter Teletubbies. Pertama, Tinky Winky. Karakter paling bongsor yang digambarkan dengan kostum berwarna ungu, bersuara pria, dan memiliki antena segitiga terbalik. Ia mempresentasikan dari kelompok gay. Representasi itu makin diperjelas dengan barang-barang favorit Tinky Winky, yaitu rok tutu dan tas tangan kulit merah. Dalam pandangan orang dewasa barat, ciri-ciri tersebut menandakan kelompok gay atau pria yang feminis.
Selanjutnya Dipsy adalah karakter pria yang menggunakan kostum hijau dengan antena tegak lurus dan barang favoritnya adalah topinya yang memiliki makna mengenai pandangan-pandangan barat mengenai afro atau orang kulit hitam. Antena tegak lurus mempresentasikan kemaluan pria dan topi Dipsy yang sering dicopot pakai bermakna sebagai pesan dari common sense mengenai orang-orang afro. Karakter ketiga dalam Teletubbies adalah Lala. Tabis perempuan berwarna kuning yang memiliki antena lambda dan memiliki bola oranye besar sebagai barang favoritnya. Lambda pada antena Lala merupakan simbol kelompok lesbi atau penyuka sesama jenis pada perempuan. Karakter terakhir dalam Teletubbies adalah Po. Berkostum merah, mengendarai skuter, dan bersuara imut ini memiliki antena berbentuk donat berbatang, yang artinya gerbang keberuntungan. Skuter Po memiliki arti mobilitas yang memberi pesan bahwa orang-orang Asia adalah orang-orang yang mobilisasinya cepat dan suka mencari untung. Satu ini bertemakan sekelompok bayi dengan kehidupan mereka yang lucu. Tetapi di balik kisah mereka yang lucu, terdapat sebuah kisah di balik pembuatan film Rugrats ini. Sebenarnya pada Rugrats ini adalah bagian dari imajinasi Angelica, seorang bayi perempuan yang nakal dan manja. Bayi Highland Angelica yang pertama adalah Chucky, yang sebetulnya telah meninggal bersama dengan ibunya. Inilah yang menyebabkan Chas, ayah Chucky, terlihat gugup sepanjang waktu. Bayi Highland kedua yaitu Tommy yang juga sudah meninggal. Itulah penyebab Stu, ayah Tommy, selalu ada di ruang bawah tanah untuk membuat mainan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak memiliki kesempatan hidup. Bayi Highland ketiga adalah si kembar Phil dan Lil yang sebenarnya telah diaborsi. Angelica tidak tahu apa jenis kelamin bayi yang diaborsi ini, sehingga Angelica menciptakan karakter bayi kembar Phil dan Lil. Saat Angelica remaja, ia menjadi pecandu narkoba dan bertambah buruk dengan skizofrenianya yang membawa ia kembali ke masa kecilnya dengan bayi-bayi hayalan yang ia buat menjadi dewasa juga. Pocahontas adalah seorang wanita pribumi yang menyelesaikan perselisihan antara Inggris dan kaum pribumi dengan kisah cintanya bersama pria Inggris. Sepintas terlihat kisah Pocahontas begitu memukau dan penuh cinta. Namun yang terjadi tidaklah seindah kisah cinta biasanya. Pocahontas diculik, diperkosa, dan dibunuh. Pocahontas ditangkap oleh pihak Inggris dan dijadikan tawanan. Suaminya dibunuh dan ia diperkosa berkali-kali hingga hamil. Kemudian Pocahontas dinikahkan dengan petani tembakau bernama John Rolfe agar kehamilannya terlihat sah. Pocahontas kemudian dijadikan simbol sebagai orang pribumi buas yang berhasil dijinakan. Pocahontas tidak sengaja mendengar bahwa orang-orang Inggris memiliki rencana untuk melenyapkan orang pribumi. Pocahontas yang berumur 20 tahun itu dibunuh dengan racun karena orang-orang Inggris takut rencana mereka disebarluaskan. Masih seputar karakter dari Disney Princess, kali ini si putri duyung cantik berambut merah Ariel yang memiliki kisah mengerikan di balik filmnya. Dikisahkan Ariel si putri duyung cantik selama menjadi manusia yang dibekali dengan sebilah pisau yang tersembunyi di balik rambut panjang merahnya. Pisau itu diperuntukkan untuk membunuh siapa saja mengetahui identitas Ariel sebagai putri duyung. Ia harus melakukan hal itu untuk melindungi jati dirinya, serta untuk keselamatan kerajaan Neptunus dan spesies mermaid di dalam laut agar tidak menjadi buruan para manusia. Dalam kisah cintanya, Ariel ternyata bertepuk sebelah tangan. Sang pangeran meninggalkan Ariel dan lebih memilih untuk menikahi gadis lain. Karena patah hati, Ariel bunuh diri dengan pisau yang ia bawa. Pemirsa, itulah kisah mengerikan di balik karakter terkenal versi On The Spot.